cost benefit tadi estimasi yang kembali lagi ya, bahwa ini estimasi dari biaya yang dikeluarkan untuk implementasi sama dikurangi dengan cost saving atau revenue yang didapatkan dikurangi dengan biaya yang dikurangi. Sesimpel itu ya untuk penghitungannya. Nah, ada beberapa artikel menurut si jurnal tadi yang sudah melakukannya. Ini contoh positive financial return of investment dari Wang. Ini beberapa artikel ini juga saya pakai ya untuk di slide ini. Terus kemudian 5-year savings, ada EMR potential safety benefits, kemudian ada untuk savings terkait dengan pemanfaatan penggunaan obat yang sesuai dengan dosis, sesuai dengan guideline ya, dan seterusnya, yang CPOP itu kausal dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang walaupun di sini ada yang terakhir ini no reduction of overall cost ya, jadi tidak ada pengurangan dari keseluruhan dari biaya. Ini juga ya ada yang menyebutkan ada yang selisihnya positif, ada yang negatif, ada yang justru malah nggak ada sama saja biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi dia menghitung variabel biaya sama variabel cost. Nah, variabel biaya ada macam-macam sebenarnya variabel biaya. Umpamanya biaya yang kaitannya dengan pembelian hardware atau proses-proses implementasi ya, kayak contoh umpamanya instalasi aplikasi, terus kemudian memasang jaringan dan sebagainya ya. Kemudian ada harus melakukan pelatihan. Beberapa rumah sakit itu ada yang menyebutkan bahwa mereka harus membuat ruang khusus untuk pelatihan, karena pelatihannya itu secara terus-menerus, dan kalau ada modul baru yaitu dilatihkan dulu, modul baru dilatihkan dulu, dan seterusnya, dan secara bergantian. Kemudian biaya rutinnya berkaitan dengan biaya SDM. Di beberapa rumah sakit itu karena aplikasinya itu license ya, jadi ada biaya license tahunan. Beberapa dari mungkin pengalaman Bapak Ibu di rumah sakit, dan juga ada biaya KSO ya, ada yang per transaksi, ada yang transaksinya berapa, itu semakin banyak transaksinya ya semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada juga biaya penyusutan nilai barang, beberapa kayak workstation ya. Workstation itu kalau nggak salah setiap 3 atau 5 tahun itu harus diganti ya. Itu akan ada biaya pembelian berulang. Belum termasuk yang tadi biaya spare part, kalau umpamanya ada yang rusak harus diganti dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh, saya lupa ini artikelnya dari mana ya, dia menghitung kira-kira ya yang paling banyak itu kalau hardware sekian, umpamanya database itu kalau di total itu database sekian, terus kemudian software sekian ya, terus kemudian sistem infrastrukturnya sekian, kemudian sistem auditnya sekian ya, jadi sampai bahkan melakukan audit ya. Ya kalau kemarin itu kalau audit itu bukan audit keuangan, yang sebenarnya audit yang sistem informasi ya. Sabtu lalu itu ada menarik bahwa kalau by regulasi itu memang kita direkomendasikan untuk melakukan audit sistem informasi secara berkala. Nah, berkalanya itu kita belum tahu kapan ya, apakah idealnya itu setahun sekali ataukah 5 tahun sekali atau berapa ya. Nah, tetapi ada rekomendasi menarik dari ahli security yang menyebutkan bahwa setidaknya ya setahun sekali itu harus dilakukan ini compliance terhadap kerentanan ya. Jadi kerentanan terhadap ancaman itu harus dites gitu. Karena sekali lagi bahwa mekanisme untuk mengakses atau kerentanan terhadap sistem informasi itu sangat berubah ya, cepat berubah ya. Dulu mungkin kita mengenal ada ransomware, tapi bukan berarti hanya itu, ada yang lain-lain lagi gitu yang memungkinkan orang untuk merubah data
pengolahan data atau aplikasi dan sebagainya. Nah, ya, itu dimasukkan di dalam konteks biaya. Ya, yang lain mungkin ini contoh-contoh yang biaya yang mungkin keluar ya. Biaya hardware itu ada komputer, jaringan, printer, scanner ya. Mungkin ada furniture khusus ya. Bisa membeli atau menyewa beberapa rumah sakit barangkali dulu ya. Ini dulu barangkali ada yang menyewa ya. Upgrade dari hardware yang seperti yang saya sebutkan tadi mungkin 3 tahun 5 tahun itu harus diganti, apalagi kalau pemakaiannya itu sangat frekuensi ya, umpamanya 24 jam sehari gitu ya. Itu kalau nggak dijaga dengan baik, itu kalau nggak ketumpahan kopi atau minuman apa itu ya juga bakal lebih cepat lagi gitu untuk diganti. Kemudian ada biaya juga software, bisa saja license, bisa saja sekali pembelian, tapi ada bisa saja ada biaya-biaya yang kaitannya dengan pemeliharaan ya. Ada upgrade aplikasi, ternyata harus undang lagi developernya untuk kemudian di-upgrade dan seterusnya. Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang ini ada bridging dengan BPJS, lalu kemudian ada bridging dan Satu Sehat, kemudian ada bridging dan mana-mana, itu ada kemungkinan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengembangan atau memodifikasi sistemnya. Belum lagi kalau umpamanya Bapak Ibu menggunakan software yang berbayar, kayak contoh umpamanya database management system itu menggunakan Oracle ya. Oracle itu termasuk yang berbayar dan bayar ininya cukup mahal ya, untuk license-nya itu cukup mahal. Biaya yang lain kaitannya dengan biaya implementasi, menginstal aplikasi, terus kemudian kalau pada saat kita implementasinya itu dengan konsultan, itu ya harus membayar konsultannya. Kemudian biaya pelatihan, pembuatan sistem simulasi, artinya nih kalau simulasi kan mestinya tidak di sistem yang production ya, tapi sistem yang development atau sistem yang training, artinya kita membuat server training gitu ya, untuk nanti dipakai dalam proses pelatihan. Nah, server training ini kan juga membutuhkan ini ya, space atau membutuhkan instance yang terpisah ya. Dan seterusnya. Lalu kemudian pengembangan apalagi ya, yang pelatihan, kemudian ruang pelatihan, tenaga temporer, ini ada beberapa yang menggunakan tenaga temporer ya, untuk memastikan bahwa staff-staffnya itu terlatih, terus kemudian setelah terlatih dia bisa bekerja dengan lebih efisien gitu. Dan seterusnya. Jadi ada banyak biaya pemeliharaan, biaya pendukung, kayak SDM ini mungkin harus meng-hire ya helpdesk atau meng-hire konsultan dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa biaya-biaya yang mungkin muncul ya dari penerapan sistem informasi di rumah sakit. Nah, kalau benefit-nya mungkin agak ada yang bilang gini, ini estimasi gitu, kebanyakan mungkin estimasi. Karena benefit-nya itu barangkali lebih banyak yang intangible ya. Ya mungkin nanti kita diskusikan ya di sesi di topik yang ketiga ya, bahwa yang pertama adalah cost saving. Umpamanya kalau di di beberapa ini di Amerika ya, itu mereka melakukan voice recording, terus kemudian ada orang yang melakukan transkrip gitu terhadap voice recording itu. Yang melakukan transkrip itu bisa saja orang yang di luar negaranya ya. Ini ada di India kalau nggak salah banyak yang memberikan layanan itu transcribing, supaya nanti pada saat masuk ke electronic medical record-nya itu sudah tertata dengan lebih rapi ya. Kemudian biaya itu tergantikan, artinya kalau sudah pakai electronic medical record, umpamanya sudah ada template-nya yang bisa langsung diklik oleh dokternya, maka biaya transcribing itu mungkin tidak diperlukan lagi. Atau mungkin sekarang menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru ya, kayak contoh umpamanya natural language processing atau mungkin artificial intelligence, yang kemudian secara otomatis itu bisa menata dokumentasi klinisnya secara lebih rapi ya.
Nah, sehingga biaya-biaya tadi ya yang itu bisa berkurang. Lalu kemudian yang cost saving lain, umpamanya pemrosesan data, karena kalau kita pakai paper, memproses data itu kan harus mengentry ulang gitu ya dari yang paper tadi, atau mengekstraksi data-data penting dari yang paper tadi untuk di-entry di dalam tools tertentu ya, sehingga ini baru bisa diolah datanya, dianalisis ya, diolah berapa jumlah kunjungan, berapa banyak yang memanfaatkan ya layanan layanan poliklinik, layanan IGD, layanan dan seterusnya, berapa banyak yang kayak obat ya, obat itu obat antibiotik hari ini berapa gitu, dan 1 bulan itu berapa banyak yang dikeluarkan dan seterusnya. Nah, kalau kita masih pakai resep yang non elektronik atau resep yang kertas ya, berarti harus ada orang tertentu atau mungkin ada tim tertentu yang itu mengkonversi ya dari yang kertas tadi untuk menjadi elektronik. Nah, tapi kalau sudah semuanya itu elektronik medical record, orang-orang itu nggak perlu lagi. Jadi resource yang dibutuhkan untuk pemrosesan data itu tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah langsung diolah secara otomatis menggunakan sistem ya. Termasuk untuk menyimpan data gitu ya. Kalau kertas barangkali kita butuh gudang rekam medis mungkin yang luas, yang perlu harus di maintenance, ya entah itu listriknya, entah itu bahan habis pakainya dan seterusnya, belum lagi proses ini pengambilan, penyimpanan dan sebagainya ya. Itu mungkin akan berkurang dan seterusnya. Nah, ini yang cost saving. Kalau yang lain ada productivity improvement ya, hanya saja ini mungkin akan susah untuk dihitung. Nah, contoh umpamanya productivity improvement itu kalau mungkin ya tempat Bapak Ibu layanannya itu dokternya itu sudah terjadwal ya dengan baik ya, praktek pagi jam sekian sampai jam sekian, jam 8 sampai katakanlah kalau pakai kertas itu last order ya. Last register itu jam 12 siang ya, karena dokternya harus selesai jam 2 atau jam 3 gitu ya, sehingga pendaftaran paling akhir itu jam 12. Nah, tetapi dengan adanya rekam medis elektronik sebenarnya pendaftaran itu ya bisa dimaksimalkan sampai jam 3 ya jam 3 gitu, atau mungkin sampai jam 3 kurang. Nah, sehingga kita bisa menangkap orang-orang yang mau mendaftarkan agak siangan gitu. Atau Bapak Ibu sudah punya scheduling ya, sistem scheduling atau sistem appointment dengan sudah lebih jelas ini dokternya kapan, kalau nanti si pagi dengan siapa, kalau siang dan siapa, sore dan siapa, atau mungkin justru malam itu juga sama dengan siapa, sehingga orang lebih fleksibel untuk memilih jam di mana dia nanti bisa meluangkan waktu untuk datang ke rumah sakit. Nah, ini tadinya dengan jam yang sama kita hanya bisa menerima katakanlah 100 pasien, tapi dengan sistem appointment yang baik dan penjadwalan yang baik, kita bisa menerima pasien lebih banyak dari itu gitu. Dan bisa mengoptimalkan jam kerja yang sudah dijadwalkan oleh rumah sakit ya, jam kerjanya dokter tadi gitu. Sehingga optimal ya. Jadi ruangan polikliniknya itu kan ini kalau mungkin Bapak Ibu yang swasta barangkali menghitung ya, ruangan bisa sampai ada yang menghitung ini. Saya kemarin sempat udah lama sih sebenarnya udah menghitung berapa efektivitas dari ruangan gitu. Ruangan ini tuh saya menyiapkan ruangan poliklinik Opjin. Ini tuh kosong, jangan sampai kosong ya, jangan sampai poliklinik Opjin itu kosong sama sekali. Di setiap hari itu harus ada orangnya gitu, harus ada layanannya, dan itu terserah mau dokternya ada 10 gantian jamnya, dokternya mau ada berapa, tapi jangan sampai itu kosong, karena kalau kosong itu rugi gitu. Karena kita sudah menyiapkan polikliniknya. Nah, bahkan sampai sedetail itu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah di rumah sakit Bapak Ibu itu bisa bisa sampai segitunya, terus kemudian dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau electronic medical record, appointment system, ini bisa meningkatkan produktivitas dari
apa ya, dari fasilitas yang ada di tempat Anda. Kemudian ada yang revenue increase, bisa saja revenue increase itu kayak mungkin kaitannya dengan klaim kali ya. Dengan sistem yang elektronik, maka dokumentasi klinisnya lebih lengkap, lebih mudah diakses. Lebih mudah kalau ada yang, apalagi kalau sudah punya ini ya, pendekatan data quality ya di dalam rekam medis elektroniknya. Jadi variabel-variabel yang penting itu sudah langsung ada notifikasi bahwa ini harus diisi, dan seterusnya. Ada yang mengevaluasi, tim yang mengevaluasi kelengkapan dari rekam medis elektronik. Nah, dengan demikian maka mungkin ya dalam rangka untuk melakukan klaim ya, entah itu klaimnya, ini masih jam semas ya, udah lama ya, klaimnya itu ke BPJS atau mungkin klaimnya itu ke swasta ya, ke asuransi swasta, ini akan jauh lebih lengkap ya, sehingga potensial apa ya, kelengkapan klaim itu ada potensial pendapatannya jauh lebih, jumlah klaimnya akan jauh lebih optimal gitu. Begitu juga kemungkinan untuk apa ya, dispute, dan umpamanya wah karena ini hasil labnya nggak ada, hasil ininya hilang, hasilnya hilang, artinya kan yang dirugikan adalah rumah sakit. Jadi mengurangi jumlah klaim yang klaim ya, jumlah klaim yang ditolak ya seterusnya. Kemudian bisa saja kalau di rumah sakit pendidikan mungkin banyak peluang ya untuk berpartisipasi di dalam program-program kesehatan. Ada kayak semacam subsidi ya dari pemerintah. Ini mungkin rumah sakit pemerintah barangkali ya. Subsidi-subsidi dana apa ya, dana alokasi khusus ya, dana bantuan operasional yang tersedia, di mana jika ya rumah sakit ini terlibat di dalam pendapatan lain yang diperoleh ya. Rumah sakit pendidikan itu ada dari, untuk ini ya, bisa saja dari apa namanya, PKL ya, PKL atau mungkin penelitian yang dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, dari sisi elektronik medical record kita bisa menyediakan data itu dengan mudah gitu. Penelitiannya jadi lebih apa ya, staff-staffnya jadi mudah untuk melakukan penelitian, mudah untuk memproposal ya, terus kemudian mendapatkan insentif tambahan ya dari sistem informasi yang sudah diterapkan, dan seterusnya ya. Efisiensi kerja umpamanya orangnya berkurang, atau apa ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang ini jadi beban, itu akhirnya berkurang ya, kayak tadi ya, mengolah data tadi. Mengolah data yang tadinya semuanya itu manual, terus kemudian diolah karena sudah elektronik, pengolahannya pun juga sudah dilakukan secara otomatis, jadi lebih efisien. Waktu yang sama itu bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian contribution to profit, mungkin beberapa unit ya, kayak contoh beberapa rumah sakit itu mencoba untuk compliance terhadap ini ya, apa, formularium umpamanya, atau compliance terhadap penggunaan obat-obat generik ya, dan nampaknya ini jauh lebih murah ya, biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu jauh lebih berkurang, terutama untuk pasien-pasien yang jaminan. Kemudian cost avoidance, ini contoh jumlah SDM yang ditekan yang tadi ada. Kalau kita pakai rekam medis elektronik itu rekam medis yang kertas ya, kita punya gudang penyimpanan. Setiap kali ada pelayanan, ada orang-orang yang bertugas untuk mencarikan ya, kemudian mengantarkan, terus kemudian setelah itu dikembalikan, ini dikompilasi dulu ya, diolah dulu ya, kalau nggak salah, saya lupa, ini teman-teman rekam medis ini yang tahu ya. Baru kemudian dikembalikan ke raknya lagi dengan benar ya, sesuai dengan indeksnya. Nah, ini mungkin ya upaya-upaya itu jadi berkurang gitu.
pengalokasian orang karena semuanya sudah terfasilitasi dengan rekam medis elektronik umpamanya atau dengan sistem informasi rumah sakit, dan aktivitas-aktivitas itu bukannya tidak ada ya, tapi mungkin sudah berkurang banyak ya karena kebutuhan untuk mengumpulkan data yang berbasis kertas itu hanya mungkin untuk info concern atau untuk apa yang kemudian ini tinggal dikompilasi aja di dalam rekam medis yang kertasnya. Kemudian tadi mengurangi biaya lembur karena ada pelaporan rutin yang dilakukan. Ini sudah otomatis langsung terhitung ya atau tergenerate dari sistem. Kemudian cost avoidance lagi umpamanya ya adverse events ya, mengurangi adverse events terhadap umpamanya mengurangi readmisi atau mengurangi apa ya untuk length of stay-nya itu jadi lebih sesuai ya, tidak menjadi lebih lama ya akibat adanya kemungkinan adverse events itu. Nah sehingga kalau ini dibayar dalam bentuk paket ya, paket itu kayak CPG kayak gitu ya, semakin kecil length of stay-nya ya semakin benefitnya semakin banyak ya bagi rumah sakit. Nah kalau dia ada adverse events pada saat pelayanan medis, ini length of stay-nya jadi memanjang. Tadi ada beberapa yang benefit yang mungkin bisa dihitung ya, tapi kembali lagi bahwa ini kebanyakan mungkin prediksi ya dibandingkan dengan yang cost-nya tadi. Kalau cost-nya tadi mungkin bisa dihitung ya dengan lebih mudah ya karena nyata ya, beli barangnya berapa, terus kemudian pelatihannya mengeluarkan uang berapa, terus meng-hire SDM atau konsultannya itu berapa dan seterusnya, barangkali itu lebih mudah untuk dihitung. Nah, tapi kalau benefit tadi agak sulit ya, kayak contoh umpamanya pengurangan biaya untuk pemeliharaan gudang rekam medis yang besar itu gitu umpamanya, atau mengurangi ya bisa sih dihitung, hanya saja kebanyakan mungkin estimasi ya, sifatnya prediksi, karena ada beberapa manfaat-manfaat intangible yang mungkin kalau dihitung dengan uang nggak tahu mungkin bisa ya, saya nggak ngerti ya. Contoh umpamanya kepuasan pasien, pasiennya lebih puas itu, atau pasiennya kalau tadi umpamanya meningkatkan produktivitas ya, jumlah pasiennya lebih banyak dari waktu yang sama itu, jumlah pasien yang dilayani itu lebih banyak. Ya kalau itu mungkin bisa ya, bisa diprediksi ya, bisa dihitung ya, jumlahnya berapa ya. Tapi kalau kepuasan pasien, kepuasan stafnya dalam melayani gitu, ya efisiensi tadi ya, efisiensi dari pekerjaannya jadi lebih efisien, itu berapa uangnya? Itu yang mungkin akan susah ya. Nah, tapi ada beberapa contoh ya untuk melakukan prediksi ya, prediksi ya. Ini contohnya reduction in outpatient preparation time. Jadi outpatient preparation time dikali number of patient per years, dikali nurse salary, dikali reduction rate gitu. Wah ini ngitung-ngitungnya gimana, ini juga mungkin ya kalau Bapak Ibu nanti mau melakukan penelitian barangkali bisa diperdalam ini ya. Saya sendiri kalau ngitungnya yang paling bisa saya ngitungnya ini. Contohnya reduction in charge storage cost itu. Jadi tadi ya biaya untuk space rekam medis yang dibutuhkan untuk menyimpan gitu ya. Storage-nya berapa meter persegi dikali price-nya per meter perseginya berapa. Reduction in supply cost ya, tadi paper atau kertas yang harus di print itu atau dicetak itu berapa banyak, terus dengan adanya electronic medical record jadi berkurang berapa, mungkin itu bisa dihitung ya. Terus kemudian reduction in patient waiting time, ini bisa dihitung ya. Total outpatient per tahun dikali outpatient fee dikali waiting time dikali reduction rate. Wah ini gimana itu? Ya nanti coba nanti bisa dilihat di artikelnya ya. Tempatnya artikel dari mana ya. Kemudian reduction in nursing record time,
reduction in return narcotics drug, reduction in payment processing time, dan seterusnya. Reduction in charge management time, reduction in supplies input time. Bisa dihitung, dikalkulasi. Nah, salah satu artikelnya ini yang tadi adalah dari Wang. Ini ada yang lain ya nanti, cost-nya apa, annual cost totalnya berapa, reason value of annual cost-nya sekian. Jadi cost-nya itu antara lain, kalau di sini menyebutkan ini karena di luar ya, dia ada license ya, ada license per tahun. Nah, proses implementasinya itu hanya di initial cost, initial awal pada saat inisiasi ya, implementasi EMR atau implementasi rekam medis elektronik. Supportnya itu tiap tahun ada tuh 1.500, 1.500, dan seterusnya ya. Hardware itu tiap 3 tahun itu diganti 3 atau 4 tahun ya, 6.600. Kemudian tahun ketiga diprediksi ada penggantian hardware. Productivity loss itu kaitannya dengan ini ya, pada saat implementasi di awal itu barangkali ada kayak contoh umpamanya biaya pelatihan, biaya apa ya, pada saat saya implementasi itu kadang-kadang ada gangguan ya terhadap pelayanan, sehingga jumlah ininya mungkin dikurangi ya, jumlah pasiennya dikurangi. Atau mungkin ada ini ya, pelatihan secara bergantian tadi ya, staf-stafnya dilatih secara bergantian sehingga beberapa layanan itu mungkin tidak berjalan dulu gitu dan seterusnya. Atau membiayai pengganti ya, pemeran pengganti ya. Jadi ya pada saat stafnya itu dilatih lalu kemudian ini digantikan dulu oleh orang lain, dan ada biaya pengganti itu termasuk untuk insentif untuk pelatihan itu sendiri bagi tenaga kesehatannya. Jadi di total kurang lebih segini. Terus benefitnya apa? Yang cat pool savingnya baru kelihatan di tahun pertama. Kalau initial cost mungkin enggak ya. Terus transcription savings yang tadi yang saya cerita bahwa wah ini biasanya direkam pakai voice lalu kemudian ditranscribe, atau mungkin direkam pakai apa ya, kertas, atau mungkin pakai tools yang lain lalu kemudian dikonversi menjadi rekam medis elektronik, itu biayanya sekian ya, yang berkurang maksudnya. Terus kemudian prevention of adverse drug events diestimasi baru muncul di tahun kedua. Drug savings ini diestimasi baru tahun kedua. Terus laboratory saving, radiologi savings itu sebenarnya tujuannya apa ya, mengurangi duplikasi ya, pemeriksaan penunjang karena semuanya sudah ada di dalam rekam medis, atau mungkin pasiennya rujukan dari mana ya. Tapi di fasilitas sebelum datang itu di fasilitas lain itu sudah dilakukan pemeriksaan gitu sehingga datanya itu bisa ditarik, pokoknya pakai satu sehat gitu ya. Diambil datanya sehingga rumah sakit itu tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang karena pemeriksaan sebelumnya masih valid gitu ya, masih bisa dipakai gitu. Kemudian chart capture improvement, billing error decrease ya, itu hal-hal itu yang kemudian ini menjadi pengurang ya, menjadi benefits ya. Nah, net benefitnya, cost benefit analisisnya ya dari cost ya, dari benefits tadi dikurangi cost-nya. Jadi kalau net benefitnya itu masih dalam kurung itu artinya minus ya, minus 13.000. Karena ini initial cost-nya itu lebih banyak, belum menunjukkan adanya benefit. Terus tahun pertama itu atau tahun berikutnya sudah ada benefit tetapi belum optimal gitu. Kira-kira segitu ya, minusnya masih ada minus ya. Terus di tahun kedua, ketiga dan seterusnya itu baru kemudian ada selisihnya itu baru positif ya. Nah, ini mirip-mirip dengan yang lain ya, dengan ini ada Amata yang full tahun 2009 juga, cost-nya itu apa ya, hardware, software ya, dalam millions USD ya, 1,3, 1,2, installation and training, maintenance and support ya. Kemudian net benefit-nya yang dihitung adalah chart capture clinical trials ya, mungkin ini karena ini ya, apa namanya,
yang kaitannya dengan mempermudah clinical trials, ya. Kemudian diagnostic studies, financial management dan seterusnya, nursing department, referral management dan seterusnya. Net impact-nya sekian. Jadi dikurangi totalnya itu dikurangi benefit-nya itu dikurangi dari cost-nya. Kalau saya lihat ini walaupun ini prediksi ya, kelihatan dari 2 artikel itu tadi sudah kelihatan bahwa estimasi benefits-nya itu baru terjadi mungkin 2 tahun setelah diimplementasikan. Nah, ini kan jadi menarik bahwa bagaimana di tempat Bapak Ibu itu, apakah sudah menerapkan SIM-RS itu sejak kapan? Apakah memang sudah ada dampaknya atau sudah ada bisa kita tunjukkan benefit dari sisi keuangannya ya, dari sisi apa ya, cost saving tadi ya, atau revenue-nya tadi dengan penggunaan SIM-RS. Jangan-jangan memang ya cost-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan benefit-nya gitu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa ini penghitungannya estimasi, karena mungkin akan artikel-artikel itu hanya menunjukkan bahwa mencoba untuk mendorong bahwa ini loh ada benefit, lalu kemudian ada dampak secara keuangan bagi rumah sakit yang menggunakan sistem informasi elektronik. Nah, sehingga ini bisa jadi pemicu untuk migrasi ya dari sistem yang kertas kemudian menjadi sistem yang elektronik. Nah, tetapi Bapak Ibu barangkali bisa nanti dilihat ya, termasuk salah satunya itu yang benefitnya, contoh umpamanya ya, saya compliance dengan aturannya BPJS itu, atau compliance dengan aturannya Kemenkes yang tahun 2024 itu harus pakai rekam medis elektronik. Lah itu uangnya berapa? Kan berapa? Gimana caranya kita menghitung uang itu? Jadi untuk mengatakan bahwa itu benefit.